Presiden Joko Widodo 1 Desember lalu telah menandatangani peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. Dengan PP tersebut, guru honorer kategori 2 dan guru honorer non-kategori berusia di atas 35 tahun yang tidak lolos tes CPNS bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah. Bagaimana tanggapan terhadap PP tersebut? Kita akan membahasnya bersama Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia, Muhammad Ramli Rahim. Mas Ramli, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah terbang jauh-jauh dari Makassar untuk Metro Pagi Prime Time, Mas. Saya ingin bertanya terkait dengan banyak pihak yang menganggap PP ini merupakan kado bagi guru di ulang tahun guru dan juga PGRI. Betul ini merupakan kado? Di satu sisi kita sangat berterima kasih Presiden Jokowi mengambil keputusan itu di Hari Guru Nasional. Di sisi lain sebenarnya guru-guru kita ini kan sudah terlalu lama menunggu untuk diangkat menjadi pegawai negeri. Mereka di daerah pendapatannya masih ada yang 100.000 per bulan, 250.000 per bulan. Kemarin di Sulawesi Selatan misalnya kita berpolemik lama hanya gara-gara 10.000 per jam. Sehingga satu-satunya kenapa mereka bertahan, alasan mereka bertahan adalah harapan. Gitu. Jadi harapan suatu ketika mereka terangkat jadi pegawai negeri atau suatu ketika pendapatan mereka bisa stabil. Setelah mereka mengabdi bertahun-tahun. Iya, ada yang sampai 20 tahun mengabdi, belum jelas nasibnya sampai sekarang. Nah, sudah ada beberapa daerah kemudian yang memberikan upah minimum regional kepada mereka. Misalnya seperti Jawa Barat sudah lumayan tinggi, Jawa Tengah sudah UMR, kalau Jakarta memang sejak awal sudah pendapatan mereka sudah lumayan tinggi. Tapi di banyak daerah, terutama di kabupaten-kabupaten yang pendapatan asli daerah mereka masih rendah, itu masih sangat kecil. Oke. Nah, jumlah honorer sekarang kan sudah masih di angka 700 ribuan ya? 35.825. Ya. Dan ini akan semakin bertambah karena setiap tahun guru pensiun kita lumayan besar. Ya, tahun 2018 ini ada 51.000 lebih, kemudian 2019 62.000, sampai tahun 2021 itu ada hampir 300.000 guru yang akan pensiun. Ini artinya guru yang pensiun juga banyak, kebutuhan guru ke depan juga akan semakin jadi banyak. Memang problem pendidikan kita memang oleh CPNS. Iya, tapi menurut kami di Ikatan Guru Indonesia, problem ini sebenarnya tidak rumit. Hanya membutuhkan Menteri Pendidikan yang bisa berakselerasi, memiliki kemampuan untuk mengelola pendidikan dengan baik. Sebelum kita ke sana, Mas, saya ingin tanya bahwa diterbitkannya PP ini, apakah kemudian menjadi solusi dari apa yang ditunggu-tunggu oleh guru honorer? Karena ada informasi bahwa mereka tetap tidak akan mendapat pensiun walaupun mereka diangkat sebagai pegawai pemerintah. Mereka yang tidak lolos P3K nantinya akan mendapatkan UMR seperti masing-masing provinsi tempat mereka berada. Ini menjadi kesyukuran tersendiri buat teman-teman guru. Karena sebenarnya pegawai kan sudah, jika sudah tetap, apakah di swasta atau di negeri, itu bisa diikutkan BPJS, malah wajib diikutkan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau mereka sudah masuk BPJS Ketenagakerjaan, maka sebenarnya pensiun mereka bisa diatur. Ini artinya masalah dapat pensiun tidak jadi masalah. Bisa. Itu sudah ada solusi kalau seperti itu. Sudah ada solusinya di BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian ini artinya menjadikan solusi untuk banyak masalah-masalah guru honorer selama ini, UMR atau gaji, kemudian tunjangan dan juga... Kita belum melihat secara utuh PP ini, baru disampaikan Pak Presiden secara lisan, tetapi jumlah guru honorer yang angkanya 700.000, ya memang akan jadi kado tersendiri buat guru-guru jika semua itu akan diangkat jadi pegawai negeri. P3K. Cuman memang ada satu hal yang tetap menjadi penekanan kami, terutama di Ikatan Guru Indonesia, adalah soal sisi kualitas. Ya, seperti bagaimanapun posisinya, guru ini kan akan menjadi menjadi media buat masa depan bangsa. Sehingga kita tidak boleh juga membiarkan guru-guru kita memiliki kualitas rendah, mempersiapkan masa depan. Tapi solusinya sebenarnya bisa. Kan ada yang namanya pendidik, ada yang namanya tenaga kependidikan, ada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ini ya seperti tata usaha dan sebagainya. Jadi mereka-mereka yang dalam seleksi itu tidak layak menjadi guru, ya di back office aja. Iya, dimasukkan ke administrasi atau seperti apa. Apakah Anda melihat kemudian ini P3K tanpa ada batasan usia? Jadi di atas 35 tahun sampai dengan 1 tahun menjelang pensiun tetap bisa ikut tes P3K. Bahwa kita tahu kalau untuk menjadi CPNS ada batasan usia di situ begitu.
Bagaimana ini kemudian mengakomodasi teman-teman guru honorer yang selama ini tidak lolos CPNS atau sudah lewat masa-masa usia Sebenarnya CPNS? justru ketika kita memandang teman-teman honorer ini sama dengan guru pada umumnya atau calon guru pada umumnya, justru kita salah. Kita menzalimi mereka. Kenapa? Karena kita memposisikan mereka sama antara guru yang baru tamat kuliah, calon guru yang baru tamat kuliah, dengan mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun. Jadi kalaupun kemudian mereka tinggal setahun, sudah pensiun, tidak masalah. Toh mereka sudah mengabdi 20 tahun. Gitu. Jadi memang mereka sangat berbeda dengan calon guru yang baru tamat kuliah. Justru ketika kita menyamakan mereka yang baru tamat kuliah dengan mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun, itu benzaliman terhadap saya pernah sebut sebagai pengkhianatan terhadap pengabdian. Gitu. Ini artinya tidak ada batasan usia menjadi keuntungan bagi teman-teman. Sangat menguntungkan. Ini yang kita harapkan sebenarnya. Jangan pernah ada pembatasan usia, karena pembatasan usia itu pengkhianatan terhadap pengabdian mereka. Lantas dengan adanya PP ini, Mas, apakah kemudian guru honorer sekarang bisa berjalan dengan kepala tegak bahwa mereka sekarang sudah seperti PNS, statusnya ataupun tunjangannya? Selama ini mereka sebenarnya dengan pendapatan yang sangat terbatas, mereka tetap percaya diri. Kenapa? Karena mereka, pertama itu tadi ya, mereka ada harapan ke depannya. Yang kedua, guru ini kan tidak sekedar bicara soal salary, bukan sekedar pendapatan. Tapi ada fashion di teman-teman guru, bahwa mereka memang mengabdi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Niatnya adalah untuk Niatnya memang beda dengan mereka yang bekerja di tempat lain yang memang niatnya hanya untuk pendapatan ya. Cuma memang kalau berbicara soal problem pendidikan, ini tidak menyelesaikan. Kenapa belum menyelesaikan? Karena formasi honorer kita itu tidak tepat mengisi semua ruang-ruang kosong di pendidikan kita. Anda tadi mengatakan bahwa problem pendidikan tidak serta-merta selesai dengan adanya PP ini. Apa yang kemudian harus dilakukan agar PP ini berjalan, tapi kemudian masalah utama pendidikan kita juga berjalan, Mas? Problem utama kita pertama ada di SMK. Kemudian yang kedua, kita kelebihan mata pelajaran. Jadi misalnya kita ini di Indonesia itu kan hanya punya 1,8 juta rombongan belajar. Rombongan belajar itu ada yang siswanya hanya 5, ada yang memang memenuhi standar 3536. Ya. Tapi jumlah guru kita 3 juta lebih guru kita. Itu sudah termasuk honorer. Jadi sebenarnya guru kita itu kalau dihitung honorernya, misalnya berlakukan P3K, semua diangkat jadi honorer, itu lebih tapi kurang. Kenapa lebih tidak kurang? Pertama persoalan pemerataan. Banyak daerah-daerah yang gurunya kurang. Daerah terpencil khususnya ya? Terutama daerah terpencil. Mereka lebih banyak ngumpul di kota, guru-gurunya. Kemudian yang kedua, SMK ini kehilangan sumber guru. Jadi mereka tidak punya sumber gurunya dari mana, terutama yang sifatnya keahlian, mata pelajaran produktif. Kita terlalu banyak, perguruan tinggi kita terlalu banyak menghasilkan calon guru normatif dengan adaptif, tapi menyampingkan guru produktif. Padahal di SMK itu yang paling dibutuhkan. Baik. Ini yang tidak selesai di kita, kalaupun P3K ini dijalankan. Tapi P3K menjadi solusi untuk honorer, ya insya Allah itu sudah jadi solusi. Baik, ini ada yang menarik. Kita belum mendengar penjelasan dari pemerintah terkait dengan rincinya akan seperti apa. Ini yang kita tunggu sebenarnya. Betul, dikarenakan minggu depan atau minggu ini Presiden baru akan memanggil Ketua Umum PGRI untuk berdiskusi di Istana. Namun yang jelas ada klausul di sana yang Presiden mengatakan bahwa apabila toh guru honorer tidak lolos tes P3K ini, dia tetap akan mendapatkan UMR. Apakah ini kemudian membantu guru honorer? Pola ini yang kita belum tahu karena mungkin akan seperti tadi yang saya sampaikan ya. Mereka setelah tidak lolos misalnya, dilakukan seleksi tidak lolos, mereka akan dijadikan tenaga kependidikan. Boleh jadi akan seperti itu. Tapi formulasi keseluruhan kan kita belum lihat utuh seperti apa P3K yang disampaikan Pak Presiden yang katanya sudah ditandatangani itu. Itu yang kita belum tahu. Kemudian sebenarnya sektor-sektor pendidikan seperti misalnya kita kan mengambil data dari Dapodik. Ya. Dapodik pun yang betul-betul semua orang mengerahkan tenaga menuju ke situ, itu pun masih terbatas ternyata. Jadi saran kami ke Pak Presiden, kalaupun nantinya mengambil keputusan untuk meminta masukan dari PGRI, kita tetap meminta bahwa
masukan dari stakeholder lain selain PGRI tetap dibutuhkan oleh Presiden. Salah satunya IGI. Iya, salah satunya IGI karena di DPR juga kami rutin dipanggil oleh DPR Oke. untuk memberikan masukan ke DPR.